Pak, monggo kopine diombe, kok susu adem. Oh nggih. Bu, piye lanang jenggotan pengen susu bae. Anggape nyoba iki. Kau mengandung jemblok. Melahirkan brocol. Menyusui kenyok-kenyok. Apa Pak? Tapi hati-hati kelas ditang bilang bisit ya anak kalah jengingnya apa orang salam kati kompak muka-muka uripe berkah rezekine berkah umurnya tambah rezekine tambah bojone tambah bojone siji bae ya Bu ya Bu tadi ngomong bojo siji bae bojo siji bae sing penting selamat dari dunia sampai akhirat ya ini bojone loro telu ya siji ke orang tek suci komitmen saya satu kayak apa buat naik ini kayaknya wong orang sing pantoro telu papa tulisannya daerah ya Bu ya siap kompak siap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadaratul mukarramin wal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para asatid maupun asatidhah, wabil khusus al mukarram al ustad Rahmani sebagai tanfidiyah lanting Nahdlatul Ulama Dusun Sikayu, Bapak Yai Mukhlasin Ketua PCNU Pemalang, Bapak Ustadz Sofi Surya Ranting Nahdlatul Ulama Desa Sikayu, Studio Ikan Tansah Kaul Muliakan, Bapak Kepala Desa atau yang mewakili yang saya hormati, Qori kita yaitu Muhammad Iqbal. Pundi qorinya? Qorinya pundi Pak? Pundi Mas? Sampean? Iya, Mas Iqbal yang saya hormati, Ketua Panitia pundi Pak? Oh iya, Pak Sohibul Yaman. Aku ngerti nang bekas paling si Yaman ngerti nih. Ngerti saya itu baru pulang dari Yaman. Ternyata namanya Sohibul Yaman yang saya hormati. Pembawa acara mana? Pembawa acaranya mana? Yang pembawa acara Mas apa? Ramadan Al-Husaini yang saya hormati. Segenap panitia acara peringatan Maulid dan Hari Santri yang saya hormati. Segenap banser itu penjaga Nahdlatul Ulama yang saya hormati. Fatayat Muslimat, Ansor, Ibnu PBNU yang saya banggakan. Terakhir dumateng para bapak, para ibu, para rawuh, para sedherek ingkang tansah kula hormati. Pertama, yang paling utama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kula kali panjenengan saged sareng-sareng kempal wonten mriki
dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga Hari Santri Nasional. Muga-muga ganti kepalipun kula lan panjenengan sedaya wonten mriki menjadikan tambah rasa cintanya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma. Sing kompak Allahumma. Tambah kompak maning Allahumma. Oh kudune ngotot Ustaz. Biasane Pak Yai yen ngotot bisa nak kopine biasane. Lagi meja lho apa ya? Biasanya mulai ngototnya dengan anak kopi biasanya. Barang dinai alhamdulillah, barang orang yang ngomong ya tuh. Salawat beserta salam semoga senantiasa melimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita minal zulumati ilan nur. Dumateng para bapak, para ibu, para sedherek ingkang tansah kawula hormati, perkenalan ring dipangih. Ibu nggih. Nami kula Misbahuddin dari Kabupaten Tegal, bukan Kota Madya Tegal. Karena Tegal itu ada dua, Kota Madya dan Kabupaten. Kalau Kota Madya cuma 4 kecamatan, tapi kalau Kabupaten Tegal 18 kecamatan berarti. Yang pas nang TV anakku model kayak kiye, berarti kiye. Ora kembaran Pak. Boten enten kembaran. Kemudian acara di TV One. TV One sampai mriki boten? Jelas boten, Pak? Ngisi di TV One 2 acara. Pagi Assalamualaikum Nusantara, tayang setengah 4 pagi sampai jam 4. Tak perlu takon setengah 4 pagi esok panjenengan wis tani apa guru? Jawab. Oh guru. Sing wis tani ya anak, sing guru tani ya anak, sing ngiler be ih kompak. Harus sepuh yang ngiler ya Bu ya. Untune wis laku Pak, otomatis ngiler dong. Masya Allah. Terus di TV One acara live Damai Indonesiaku tayang setiap hari Sabtu dan Minggu jam setengah 1 siang sampai jam 2. Durasinya itu cuma 1,5 jam, penceramah 1 pertemuan 2 kali. Belum nanti kepanggil kali Habib Nabil Al-Musawa, itu pimpinan pusat Majelis Rasulullah. Beliau itu jamaahnya baik dalam negeri maupun luar negeri ada jutaan Pak. Ya alhamdulillah kalau dipertemukan ya satu tema di situ bareng-bareng. Kemudian di iNews TV dugi mriki boten? iNews TV Pak. Acara Cahaya Hati Indonesia tayang hari Sabtu dan Minggu jam 12 siang sampai jam 2. Durasinya 2 jam Pak. Penceramah ada 3, malah penceramahnya 3. Ya. Apa Pak? Loh. Diamankan, baca, diamankan supaya jadi merasa. Soalnya masuk shootingan dari kemerasan ini. Ya. Ketika saya ngisi acara di Cahaya Hati Indonesia, itu pembawa acaranya namanya Ari Untung. Ari Untung paham betul Pak? Ari Untung paham betul? Hari Untung itu sudah ganemen. Hari Untung, ya Allah, alhamdulillah ternyata tekan juga ya karena rezeki nomplok ya Masya Allah. Matur nuwun dikata turun Pak di putihnya anak abangnya anak kopine anak susune di susunya niki mawon cukup lah. Soalnya yang wonten kofine wonten susunya malah kulo kangelan Pak. Sebabnya apa? Yang kopi dadekaken matane aku melek, tapi yang susu dadekaken mata merem. Ya, tapi yang dicampur diaduk jadi satu berarti merem melek malah sulit. Gimana yang suka ngisi ngaji di Cilacap naik kopi orang bisa turu malah nih.
Tapi senang kopi setengah. Ya memang orang-orang utuh tapi senang kopi. Ya kan orang utuh juga kecil kayak NU Pak NU. Dan orang utuh itu NU ngurus NU cabang Kabupaten Tegal 4 periode. Ya kalau NU itu mulai nemen. Ketika masuk ke PCNU Kabupaten Tegal apa? Jadi wakil ketua tim Basul Masaki. Ya. Terus keduanya periode kedua Awan Surya. Periode ketiga lembaga dakwah. Niki keempat niki jajaran Surya dari Desa Delata. Kulo niki NU niku agak sedikit lama. Ya, kemudian di MPCNU kulo Rois Surya. Pertama masuk ke MPCNU Pak Kulo, Katib Surya 2 kali. Yang ketiga Rois Surya. Ini yang keempat ini Mustasar. Jadi wong tua. Dan apalagi bangsa itu biasa kalau bina baik tingkat kecamatan maupun kabupaten. Jadi alhamdulillah setelah sampai di desa apa? Cikayu bisa ketemu karo Banser alhamdulillah. Kalau itu biasanya kita perlu dikawal Banser yang ditugaskan dari Kabupaten Tegal Pak. Hanya saja saat ini itu wonten pengawalan ketat di gedung PCNU karena jengkira Hari Santri Nasional sih. Ya. Kebiasaannya kalau ini dikawal kali ini di Sinyoti kawal Banser khusus yang ditugaskan untuk mengawal saya di Kabupaten Tegal wonten. Tapi saat ini karena ada tugas di gedung Nahdlatul Ulama PC Kabupaten Tegal wonten. Dan terus kalau ngisi niku acara News TV memang Pak. Pertama sing pembawa acarane arane Ari Untung. Ternyata Ari Untung niku Wah asli keluarga dari Tegal. Nah, terus saya mau malih pembicara pertama pada syuting bareng kali kulo niku Ustadz Zaki Mirza. Zaki Mirza paham ya? Yang kedua Ustadz Rosyid, kulo sing paling terakhir syuting udah niku. Aslinya Sabtu ini kulo niku jadwal syuting di Jakarta acara Cahaya Hati Indonesia karena acara daerah niku penuh ya. Terus kulo cancel untuk bulan depan. Alhamdulillah malih saat niki kulo saged sowan kali warga desa Sikayu Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang. Muga-muga wonten manfaate. Allahumma amin ya rabbal alamin. Terkait dengan adanya acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Islam sedunia Pak, boten teng Indonesia mawon Bu. Umat Islam sedunia ketika datangnya bulan Rabiul Awal. Kalau di Jawa biasa disebut dengan bulan Maulud bareng. Bareng Pak, maning cangkeme muncis Jadi Maulud. Jawa loh Pak, ibu yang Jawa kan ini Maulud. Kalau hitungan hijriyahnya itu namanya Rabiul Awal. Di dalam bulan Rabiul Awal, mayoritas umat Islam sedunia mereka mengadakan acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa paling terbanyak? Karena hitungannya, kalkulasinya, ya orang Islam yang ada di dunia itu adalah dari aswaja, ahli sunnah wal jamaah. Kok kenapa kebanyakan di Rabiul Awal? Ya, menurut pendapat yang kuat bahwa lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu di bulan Rabiul Awal. Ini pendapat yang kuat. Tetapi memang ada sedikit umat Islam yang ada di dunia, mereka tidak mau mengadakan acara peringatan Maulid Pak. Ya monggo, urusannya dewek. Sing terbiasa mengadakan acara peringatan Maulid, lanjutkan bareng, lanjut. Sing kompak, lanjut. NU wedi. Ya, lanjut. Ormas terbesar di dunia Pak, bukan di Indonesia saja. NU itu ormas terbesar di dunia Pak, bukan di Indonesia saja. Saya sering ya diberitahu oleh PBNU pusat,
bahwa Indonesia alhamdulillah punya ormas yang paling terbesar, yaitu Nahdlatul Ulama, yang menjadikan negara ini ayam tentrem kemakrifah rohjinawi, alhamdulillah. Tetapi kalau kami panjenengan ini harus menata hati ketika mau mengadakan acara peringatan Maulid. Kak melu takon jenengan itu tekan mriki tujuannya nopo jawab? Tujuannya nopo jawab? Ngaji bareng, maning ngaos, ngaji surah apa sih asli ini? Ini ngaos ya, kena ngaji ya, kena. Ini apa? Ketika kita mau melakukan apapun jua, ini harus ada niat, kuatkan niat terlebih dahulu. Karena dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung daripada niat. Maka yang pertama adalah meluruskan niat dulu. Salah satu niat kita memperingati Maulid adalah rasa gembira terhadap kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Panjenengan gembira napa mboten Pak? Jawab Pak. Lahir Kanjeng Nabi jenengan gembira napa mboten? Jawab. Jenengan Bu jawab Bu, gembira mboten? Gembira bahasa kene apa? Saliyane seneng. Ya, saliyane seneng. Bunga. Apa? Bunga, seneng. Gembira bahasa Indonesia masuk ke kategori, masuk kamus bahasa Indonesia. Tapi yang senang baru bahasa Indonesia, yang senang Tegal Malang. Ya. Jadi gembira itu adalah senang, terus apa mikir mani? Bunga. Ya. Kok kenapa kalau kali panjenengan dianjurkan supaya gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah rahmat bagi alam semesta. Dalam Al-Quran surat Al-Anbiya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka, dan kami tidak mengutus kamu illa rahmatan lil alamin, melainkan rahmat bagi alam semesta. Terus Kanjeng Nabi Muhammad dilahirkan wonten ing alam dunia menika membawa rahmat bagi alam semesta, terutama kula kali panjenengan umat Islam. Ketika datangnya rahmat dianjurkan supaya bergembira, bareng bergembira. Al-Quran surat Yunus, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Mohon maaf, Al-Quran ini bahasa Arab ya, harus diterjemahkan Pak Bu. Panjenengan milih pan diterjemahkan nggo bahasa Inggris apa bahasa Indonesia? Jawab. Woi, pan bahasa Inggris apa bahasa Indonesia? Jawab. Alhamdulillah bahasa Inggris aku hafal sih. Tapi yang milih bahasa Inggris, nah kira Ustaz Rahmani maju ya bahasa Inggris. Ya, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi, katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya, fabidzalika falyafrahu, maka dengan itu mereka bergembira. Dan terus kalau kali panjenengan gembira dengan lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah anjuran Al-Quran suratnya apa wau Yunus. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Pak itu gembira dengan hari kelahirannya. Lahirnya Kanjeng Nabi dinten apa nggih? Pak, lahirnya Kanjeng Nabi dinten apa nggih? Dinten apa Bu? Senin apa Selasa? Selasa apa Senin? Oh berarti mantep, Senin. Bagus. Ini langsung diakui oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim, Rasul ini pernah ditanya tentang puasa di hari Senin. An Nabi Qatadah al-Ansari radhiyallahu anhu, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
su'ila an saumi yaumil isnin faqala dzalika yaumun wulitu fih. Rasul pernah ditanya tentang puasa di hari Senin. Puasa hari Senin terus dipanggil sampai saat ini loh ya. Umatnya disunahkan melaksanakan puasa setiap hari. Ya, Rasul ini pernah Pak ditanya tentang puasa di hari Senin. Pokoknya Rasul jawab, dzalika yaumun wulitu fi. Pada hari itu hari saya dilahirkan, yaitu hari Senin. Bahwa Kanjeng Nabi itu lahir hari Senin itu diakui oleh beliau sendiri. Ngoten. Bon. Yang ketiga, sing gembira ya. Abi Lahab. Abi Lahab ning Quran wonten di surat Yada Abi Lahab wa tab. Abi Lahab itu sudah dicap jadi orang yang celaka, Pak. Jadi orang apa? Celaka. Tetapi ketika lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW gembira. Dengan cara apa? Dengan cara memerdekakan budaknya yang bernama Suwaibah. Karena barang wis meninggal dunia, ya Abu Lahab meninggal dunia dalam keadaan kafir. Kafir itu orang iman karo Gusti Allah. Karena dalam keadaan kafir setiap harinya itu disiksa, Pak. Terus menerus langkah direne. Dan tapi setiap datangnya hari Senin, siksa itu diperingan. Diperingan bahasa kira apa, Pak? Diperingan bahasa kira apa, Pak? Diperingan bahasa kira apa? Diringan ke. Diringan ke. Diringan. Peringan bahasa kira apa? Enteng-enteng. Enteng-enteng. Diperingan lah, pokoknya diperingan ke. Seorang Abu Lahab meninggal dalam keadaan kafir, ya, bisa merasakan kemanfaatannya dikarenakan gembira dengan kelahirannya Nabi Muhammad. Nopo mari kurungan panjenengan, Pak. Orang-orang yang bertauhid insya Allah meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin Allahumma. Sing kompak Allahumma. Nah, tujuan sing nomor kali di antara memperingati Maulid adalah keluar dari rumah sampai mriki tujuannya ngaji bahasa Indonesianya itu menuntut ilmu, ya, tentang sejarah kehidupan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di Indonesia, Pak Bu, ketika mengadakan acara peringatan Maulid, dimanage dengan sebaik mungkin. Di dalamnya ada pengajian. Saat ini, contoh saat ini, pengajian yang menerangkan tentang sejarah kehidupan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu menurut saya termasuk mencari ilmu. Sedangkan mencari ilmu, Pak, hukumnya wajib. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Mulane kula pesen kali panjenengan, Pak, Bu, khususnya wong wadon-wadon riyokna, Bu. Bu. Yen pan ngaji, ari parman aja melok-melok ya. Riyokna. Yen pan ngaji, ari parman aja kandel-kandel ya. Aja melok-melok nemen ya. Wah, ya perlasi ceramah. Perlasi ceramah. Umpam ngaji kulo kan biasa ngisi niku, Ustaz. Acara patayat sekecamatan. Kebetulan dari kecamatan situ nyampe 23 desa, bayangkan. Patayat apa mana? Kulo niki saking cinta NU, Pak. Cinta NU. Dia bisa merasakan mambune patayat karo muslimat. Mambune bisa ngerti. Mambune, Pak, yo bisa ngerti. Mambune patayat apa muslimat paham. Walaupun yang matanya merem, orang meru, tadi delengan, tadi ngantuk, contoh, ya, ngantuk kayak dia ya. Dia sifat liwat anak lorot orang patayat ya muslimat. Pas nyong ngantuk kayak dia liwat, barang liwat mambune, oh balsem PPO, ya berarti be muslimat.
muslimat kan senengnya gawane PPO pasang mobil turuti yo hari ngaji harus lonjor orang apa loh Bu. Pulau niki punya pengajian rutin 14 tempat di 4 kecamatan. Pengajian saya bukan orang NU saja, dari berbagai ormas ada 3 tempat. Ya, yang khusus kalau ngaji kalau muslimat sing mampune balsem, mampune PPO, minyak angin, tak perintah gane nyobu, jenengan selonjor baik. Yen ora selonjor engko, ora nyaman. Yen ora nyaman, ari ngaji ora fokus, selonjor baik. Mboten napa-napa Pak Kiai. Ora apa-apa, tenang selonjor seperti ngriokna. Sebenarnya apa? Ngriokna, ora masalah ya kayak kuno, ora masalah. Sebenarnya apa niki? Ngriokna kayak kowe. Barang pas lewat, niki kan muslimat tuh yang mampunya apa Pak? PPO, balsem, ya minyak angin, PPO, balsem, minyak angin dia mampu ciri khasnya. Barang pasnya lagi ngantuk kayak liwat, mampunya uang ini oh, dia pataya, ya. Misalnya pataya, iya pataya seneng wangi-wangi nemen, kadang enak lorot sebuah kabe. Masya Allah. Pas kula ngisi acara patayan sekecamatan, ana bocah wadon ari Pareman kebablas Pak. Pareman kebablas ora umum. Orang kaya Pareman kondel banget. Mene kondel. Nah, cek saking bukune enteng Pak. Yene apa alisnya ditulisi? Bukune enteng, alis tulisi. Oh, kondel. Pipine Pak, anak abang, anak hijau, anak kuning. Aku tak wang. Terus langsung mikir emutan di wong kayak ayam kandang pun. Dari Pareman bablas kayak kue. Orang ini bisa agak mau berlebihan. Ya, turian anak Pareman kayak itu malah kiai nih oleh didelengna ya mana tahan mana tahan ya kowe belas. Kadang pangapunten gara-gara wong wadon sing ari pakaian sembarangan. Wong lanang akeh dosane. Gara-gara wong wadon. Tapi kudu wong wadon kene iku. Coba bayangkan, kula ngisi pengajian malam Minggu, ya malam apa sih? Tapi kudu piye? Suatu ketika pas saya mau ngisi pengajian malam Minggu, bocah lanang wadon nggo motor boncengan motor ninja. Barang kaya bocah wadone ari pakaian sandure dengkul, lapet. Barang lapet supirnya ngomong, "Pak Kiai, anak pupu apa? Pupu wong engar." Masya Allah. Lah hanya ngilangnya Masya Allah. Ono ya, didelena dosa ora didelena wong. Emane manujer. Didelena dosa ora didelena makane weruh kafir. Bilang kopi ini saat ini bapak baru apa? Ya, gawe kopi pas kalau selera. Cukup ya, pas kayak selera. Selera niku niku yen kopi jangan terlalu manis, sebab saya sudah manis. Kemudian apa? Kita umat Islam berkewajiban untuk mencintai dan memuliakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis dhaif, ya hadis dhaif, kalau aswaja itu boleh memakai hadis dhaif li fadhailil a'mal, ya, tetapi tidak boleh untuk menghukumi halal, haram, apalagi akidah, tidak boleh. Tetapi hanya untuk motivasi ibadah boleh. Yang penting jangan hadis yang palsu. Hukumnya haram. Kalau hadis dhaif masih diperbolehkan untuk difadhailil a'mal. Kita kitab Jami'us Shaghir, kitab Jami'us Shaghir kula niku 2 juz. Ya, 1 jilid karangan Imam Jalaluddin As-Suyuti, salah satu ulama besar ahli sunnah wal jamaah. Tercantum redaksi hadisnya kados niki. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Man ahya sunnati, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, mengamalkan sunnahku, faqad ahabbani, maka sungguh cinta kepadaku. Wa man ahabbani, barang siapa yang cinta kepadaku, kana
ma'i, maka ia bersamaku fil jannati, di dalam surga. Sinten tiang ingkang cinta Rasul, insyaallah bareng-bareng masuk surga. Allahumma amin. Sing bapak Allahumma amin. Bapak maning Allahumma amin. Ya Rabbal alamin. Dina Tegal Pak, dia biasa nggo sholawatan. Yang Tegal biasa nggo sholawatan. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Tuliku biasa. Tapi ini biasa betul ya? Betul ya? Jangan betul ya perusahaan. Salah satu ciri-ciri orang yang cinta Rasul adalah sering membaca sholawat. Sering membaca apa? Sholawat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ciri-ciri orang yang cinta Rasul diantaranya adalah sering membaca sholawat. Sedangkan Pak, cara membaca sholawat ya dicontohkan oleh Rasul dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Rasul pernah ditanya, ya Rasul bagaimana cara membaca sholawat? Rasul menyontohkan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka hamidum. Hampir kayak tahiyat ya Pak ya? Hampir kayak tahiyat gitu ya. Sedangkan umat Islam Pak Bu, ketika membaca sholawat ada dua versi. Pertama, sebagian umat Islam ketika membaca sholawat tanpa sayyidina, orang go sayyidina. Bener apa orang? Bener. Ingat, bener. Apa? Bener. Contohnya, Allahumma sholli ala Muhammad. Bareng yuk. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi sebagian besar umat Islam ketika membaca sholawat itu ditambah dengan kata sayyidina. Contohnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sayyidina benar, orang sayyidina ya benar. Kita ini jangan sampai menyalahkan orang lain ketika itu ada referensi dari ya. Mulane seumpama Pak, anak wong takon karo nyongo, kayaknya udah pantes ya Pak, yang udah masih pantes ora sih Pak? Takon nomo ya, takone nomor situ, bujang atau bujang karang ampen aku nih bujang manake. Nah, contoh anak wong undangannya orang ya, baru takon oleh seumpamanya anak kau maca sholawat ya cici wa sayyidina, nomor lorone orang wa sayyidina, luwih apik endi? Aku jawab luwih apik ditambahi dengan kata sayyidina. Alasannya etika tata krama. Balik-balik luwih apike kok apa iki sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tidak langsung menyebut namanya Pak. Ini namanya etika, panggilan penghormatan. Contoh, jadi tak ngerti boleh Bu, tak ngerti boleh Pak. Soalnya bukan dipoyok ibu-ibu, isin nongkang, seorang kuat ngadep. Aduh, poyoknya lah. Sarung lurut aku. Ini ajunya bikin sayyidina gitu. Aja apa begini? Kita ini orang Indonesia Pak, punya etika, punya tata krama. Ketika mengundang orang, khusus orang Indonesia, kalau luar negeri urusannya dewek-dewek, punya etika. Contoh nang Indonesia dia ketika mengundang orang esih muda, contohnya bocah wadon dengan kata panggilan Mbak. Apa? Mbak. Ini panggilan menghormatan kan? Orang langsung nyebut nama. Yang manggil tua Bu, terus hotel Bu. Saya kira orang
Wong Indonesia ketika menyebut anak yang masih muda, memanggil anak yang masih muda dengan kata mas, apa? Mas. Mandan tua kayak nyong, pak, pak, Pemalangan menine, pak, ya Allah. Gue namanya panggilan penghormatan loh Pak. Panggilan apa? Penghormatan. Contoh mohon maaf, Presiden Republik Indonesia namanya sinten? Pak Presiden kita namanya siapa? Sinten Pak? Jokowi. Mau nih ngomong Jokowi. Laras betul sih Jokowi? Terus saya mau dilihat kapan? Ada sama Jokowi Dodo dipanggil dengan biasanya Jokowi. Contoh Pak Jokowi datang ke desa Sikayu ya? Sikayu, Comal, Pemalang tekam mriki langsung disebut namanya, dia langsung nyebut nama langsung dengan kata orang Jokowi. Monggo mampir ten dusun Cikayu, pantes mboten? Pantes mboten? Tapi bener loh, pengarane be Jokowi, tundang Jokowi bener mboten? Ya bener loh. Jokowi bener, ora salah ora, pengarane ya Jokowi. Meno, monggo mampir ten dusun Cikayu, pantes mboten? Boten pantes Pak, walaupun bener arane siapa? Jokowi. Paling tidak itu undangan tata krama, panggilan tata krama, penghormatan, paling tidak kita orang Indonesia ditambah dengan kata Pak. Yen mlayu ning idul Cilacap, kula enjing isi Cilacap Pak. Pangkat saking Tegal jam 5. Doakan muga-muga selamat nggih. Selamat. Yen wong Cilacap Purwokerto muni Pak. Apa? Pak. Ya blok Pak. Tegal kok malah Brebes Pak. Barang dari mana? Pak. Loh, berarti napak mana kalau kene? Ya mulai. Napak mana? Ditambah dengan kata Pak. Contohnya Pak Presiden Jokowi, syukur jabatannya diundang Pak. Pak Presiden Jokowi monggo kampir dan desa Sikayu, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang. Pantes mboten? Pantes, kewes, luwes Pak. Itu namanya panggilan penghormatan. Orang meni Jokowi, ngono sebenarnya bener. Salah orang, salah orang, tapi kurang bagus, secara etika kurang masuk. Paling tidak kita warga negara Indonesia manggilnya dengan panggilan penghormatan ditambah dengan apa? Pak. Kelasnya Jokowi baik, Presiden Republik Indonesia diundang langsung namanya orang pantes. Nopo malih Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sebagai pemimpin dunia sampai akhirat, sumpah mengandungmu hari menyebut namanya langsung Muhammad. Menurut ahli sunnah wal jamaah adalah kurang pantas walaupun benar. Jangan tahu nggih. Nonton. Ciri-ciri orang yang cinta Rasul sekali lagi sering menyebut namanya dengan bacaan sholawat. Sholawat niku diwaca ning di bae pantes tempat-tempat yang bagus. Wau wonten sholawatan mboten? Wau wonten nggih. Wonten sholawatan nggih. Wah bagus, apa maning kajian sholawatan bagus. Ya, lagi udah maca sholawat cocok. Lagi terang maca sholawat cocok. Tapi yang tempat-tempat yang tidak diperbolehkan jangan. Contohnya WC orang pernah ada sholawat, kamu mani kalau ngeden dosa ya. Contoh ibu-ibu ngapunten bu lagi nyuci orang cuci mesin cuci orang ya, berarti kok cekam wis ya, ngecek wis ya. Karena mencetak Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad cocok, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terus lagi mulai bumbu, karena apa mulai bumbu? Mulai bumbu karena apa Pak? Nyambel baca sholawat bu. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Cocok Pak. Lagi masak kangkung,
Masak kangkung apa sih arane? Tumis. Lagi masak tumis kangkung, maca sholawat ora apa-apa, bagus. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Barang wis rampung ki tumise kangkunge do ngomi apa? Kangkung kon wis tak wacana sholawat ya, mari dipangan aja ngantuki. Coba udan kok masake kangkung ya silakan turu terus kok. Turunnya tambah lali ya. Kalau sedang cinta kepada Rasul luar biasa, sering teringat. Ibarat orang yang sedang jatuh cinta. Jatuh cinta paham orang? Jatuh cinta paham orang Pak? Di zaman baheula wong-wong gemien orang melalui jatuh cinta, dijodoh kena, yang penting langsung dadi. Terus betul Pak Haji, Pak Yai, zaman rinta langsung jodoh kena jodoh kena, tidak melalui proses jatuh cinta. Tetapi kalau zaman ayeuna, zaman sekarang bocah-bocah enom kebanyakan orang menikah ya kebanyakan melalui proses jatuh cinta. Terus betul? Ya kalau sedang jatuh cinta, Masya Allah selalu terbayang terus menerus. Mau makan ingat kamu, bareng ingat bareng ingat mau makan ingat mau tidur ingat dekat monyet ingat pasarnya kayak monyet. Selalu terbayang ibarat suami istri ya lagi seneng-senengnya. Wah harus pokoknya barang kayak wis lanang merantau Pak, apa merantau kangen karo bojone si wadon mau malah kayu ya si kayu. Nah si wadon yang kelingan bae maring si lanang sing lagi merantau ya. Barang kayak contoh-contohnya ngomong si lanang arane siapa ya? Wadri mana Wadri lah? Ya silakan maksudnya. Si lanang arane Wadri, si wadon arane Sri. Sriana. Ini Sri nanti. Kamu itu ya contoh, jangan dengar. Contohnya si lanang arane Wadri, si wadon arane Sri. Nah, si Wadri ki lagi kangen karo bojone sing arane Sri. Ari kangen nembang, pakai nembang, kebiasaannya nembang. Mau tidur teringat padamu Sri. Ya jenengan ngomong bareng Sri ya kan pangrewangi. Ngomong apa? Sri. Contoh bareng-bareng ya. Mau tidur teringat padamu Sri. Mau makan teringat padamu Sri. Mau apapun teringat padamu Sri. Nah, oh istriku ya Allah. Barang kaya Wadrine nyanyi wis rampung, Bu Srine pada baik kangen karo si lanang. Aduh, bapak anaknya apa? Bapak Wadri. Wah, Bu Srine orang ketinggalan nyanyi juga. Nyanyi. Lah iki nyanyi nanggo siapa? Wadri ya. Apa? Wadri nyanyi pada baik. Mau makan teringat padamu Wadri ngono. Kan seneng Bu Sri. Siap. Mau makan teringat padamu Wadri. Mau tidur teringat padamu Wadri. Mau apapun teringat padamu Wadri. Suamiku. Ketika cinta Rasul sama Pak, selalu membayangkan Rasul, ya Allah saya minta kepadamu supaya dipersamakan nanti di dalam surga kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sangat cinta. Mulanya kemudian kulo kayak muter loh Pak. Waktu zaman SMP itu tembangan Evita Marwan itu ya. Terus betul Pak, tembangan Rio dan Evita Marwan itu dan itu kan Simone mau tidur ingat kamu dan lain sebagainya. Ditulis kulo kayak muter waktu zaman radio, TV masih jarang kayak muter itu. Bon. Kemudian apa? Dalam sebuah hadis sahih yang dibawakan hadisnya dhaif, riwayat Imam Az-Zuhza. Sekarang pakai hadis sahih riwayat Imam Muslim.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Tidaklah sempurna iman seseorang di antara kalian sehingga ia mencintaiku melebihi cintanya kepada anaknya, orang tuanya, wa nasi ajma'in, dan semua orang. Ya, jadi seumpama apa? Wong cinta maring anake, sayang maring anake, atau anak cinta maring wong tua, terus di atas cinta Rasul, termasuk orang yang imannya belum sempurna. Na'udzubillahi min dzalik. Mulanya umat Islam, orang yang beriman, cintanya itu ada aturan. Ada apa? Aturan. Pertama, orang yang beriman cinta kepada Allah. Yang kedua, cinta Rasul. Yang ketiga, cinta semua makhluk Allah, di dalamnya adalah anaknya atau orang tuanya. Pertama Pak, pertama, orang yang beriman itu cinta kepada Allah dari Al-Quran. Alladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah. Yang kedua, cinta Rasul. Cinta apa? Cinta Rasul. Ya, cinta Rasul harus ditanamkan ke dalam hati supaya meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah tetap cinta Rasul. Nah, terus yang ketiga, silakan cinta kepada anaknya, orang tuanya bagus. Tak perlu takut Pak Bu. Jawabannya sejujur. Seumpama anak-anak cinta maring wong tuane dhewe, sayang maring wong tuane dhewe, sayang temen, jare jenengan pantes napa mboten jawab? Jare jenengan pantes napa mboten jawab? Pantes, sebab anak pernah dirawat kali wong tua. Sebaliknya, ya, anak-anak cinta banget, sayang temen maring wong tuane dhewe, pantes mboten? Pantes, sebab anak pernah dirawat dari wong tua. Begitu juga Pak, dalam lingkup keluarga suami istri, dan anak wong lanang cinta maring istrinya dewek, pantes boten? Jawabannya sing tegas ya. Kalau ada seorang suami cinta terhadap istri sendiri, ya pantes napa boten? Jawab. Pantes. Yang tidak pantas adalah suami cinta terhadap istri orang. Kira-kira model kayak anak orang jalan. Kawan mulia. Sekarang sebaliknya, seorang istri, kalau tadi kan suami, seorang istri cinta banget sama suaminya, pantas boten? Pantas boten? Yang tidak pantas adalah seorang istri mencintai suami orang. Kira-kira model kayak anak apa ora sih Pak? Anak arang laka. Kowe pemalang laka, aku ngartine laka, wis pokoknya ngerti ya. Nah, ketika seorang suami cinta maring istrine, ari ngundang apa Bu? Bu, yen sing lanange lagi seneng-seneng kae ampun, cinta-cintane napa ari ngundang sing wadon apa? Pak, ari ngundang bojo apa jenengan Pak? Ayam beb. Tuh, enak. Ya. Temenan beli sepamur ini ya yang mari ngundang. Ayo mau percaya ini Pak ya. Tapi salah satu adalah juga ya Bu ya. Pak, waktu seorang suami memanggil istrinya, biasanya ini sinom tetap gone apa sih? Marai anaknya mau ini bunyi. Terus boten, Bu, saliyane Bu napa? Mamae, saliyane mamae. Umi, saliyane Umi. Apa? Mama, saliyane mama. Bunda, bagus. Saliyane Bunda. Mami. Oh iya Mami tak Cina. Mami Cina. Ngomong, ya Mami tak ya Pak, yang dulu keadaan Pak. Wong doyan matur lho kan ngundangnya Mami. Anaknya takoni, mana lagi naik? Oh, Mami aku, dia lagi matun. Mami atun. Mami lagi numpak mobil, lagi naik kantor, udah Mami pantes. Mami matun.
Ya, walaupun dia di pas-pasnya lupa bahasa jangan ngawur. Mami lagi di mami aku tadi kampung Pari. Oh ya, ada seorang. Ya. Kalau ada seorang suami manggil terhadap istrinya dalam keadaan sayang, beda Pak. Halus, orang kasar. Leres betul Bu? Ya ana sing lanang lagi sayang teman karo si wadon. Ani ngundang halus mboten? Halus napa mboten? Contohnya Pak, contohnya Bu. Mending api kok ya. Bu. Nggih Pak. Bawa kopi. Oh nggih, siap. Kayak kowe halus. Tapi yang sing lanang lagi jengkel undangannya beda. Bu. Bawa kopi. Ibunya jawab, "Kamu enak." Ya wong lanang pertama gentak kok wadon ora terima gentak mani kok Pak. Karena gentak-gentakan no. Mulane kalau wong wadon ya ngapunten ya ana tata kramane ngono. Perintah wadon gentak kok wadon gentak mani sing marahi wong lanang. Jare wong lanang kudune dicontoni ya Bu ya. Perintah kok, "Bu, ana itu." Ibune sawuk, "Kawin dewe." Kamu kalau situ Masya Allah, mulai Pak. Kalau sing wadon lah ngundangnya sing ya ketemunya pada begitu ini ya. Ketemunya pada begitu ini Ibu seorang suami menyayangi istri dan anak-anaknya. Seorang istri hormati maring suami. Ini baru insya Allah keluarga sakinah mawaddah warahmah Allahumma. Sing kompak Allahumma. Ya Rabbal. Sekarang seorang istri memanggil suaminya, demikian suami manggil istri. Sekarang seorang istri memanggil suaminya, kalau suaminya masih muda dengan panggilan Mas. Apa? Mas. Mana wong lanang juga kayak kok ini runtuh ya, jawab runtuh. Mas. Tapi yang lagi jaga, Mas, duitnya, malah balas kecil. Ketika ada seorang istri memanggil suaminya, kalau masih muda biasanya dengan sebutan Mas. Agak tuaan sedikit, manggilnya apa? Pak, saya nih Pak. Abah, jenengan ngomong kabeh sih Pak, rewangi mikir gen. Saya Abah apa Pak? Ayah, saya Ayah. Papi, lanang apa? Abi, saya Abi. Papi, yo papi ya terlalu dhuwur kan. Hele papi. Berarti nang ngarit ta papi. Lah gaya lah dari gayanan. Takoni bapaknya lagi di papi aku lagi ngarit papi ngarit. Ya cuma di papi yang ngarit berarti bapak yang tegal ya ya tegal itu biasanya lo ya hari ngundang bapak ya bapaknya bapaknya ya kowe yang bokeh mau bokeh nih kayaknya bokeh kadang-kadang bokeh hampir sama kan ya namanya Pak hari ngundang si lanang ini Jaya orang bisu. Ya silakan tergantung kebiasaan panjenengan ketika memanggil seorang suami. Silakan lanjutkan kebiasaannya nopo. Tapi kebiasaannya boleh pantas juga, nggak pantas diterima nggak wong ape pantas so. Ngerti nang ngarit loro ramban, dulangnya papi kan yang sini kok ada yang pedes so. Ya ayah. Ya pantas-pantas saya kan pantas-pantas saya. Masya Allah. Bon. Yang pertama kali memperingati Maulid Nabi, panjenengan pernah mireng apa mboten lah? Si pertama kali temputi. Yang pertama kali merayakan peringatan Maulid ada ulama yang mengatakan di apa ya? Di Mesir. Ada ulama lagi yang mengatakan di Ibrahim. Penguasa Ibrahim namanya Raja Mutofar Abu Sa'id Kuburi.
Idris itu kalau sekarang dikenal dengan negara Irak. Negara Irak ibu kotanya apa? Baghdad. Yang dulu terkenal presidennya itu yang kumisnya kan di teman Pak. Arane Saddam. Kamu tanya apa ya? Waktu zaman perang karo Amerika, kulo taksin nang waktu gue, tapi hari mantu temenanan Pak. Ketika Saddam Hussein sedang rame-rame berkecamuk perang, tetap sholat 5 waktu tidak ketinggalan. Tetap, karena apa? Berkeyakinan ngoten Pak. Kalau kita umat Islam berperang melawan non-Muslim, meninggal dunia, matinya mati syahid. Matinya apa? Syahid, surga menanti. Yang dinai umur panjang, alhamdulillah. Kalau meninggal dunia tidak takut. Orang Islam yang perang kalau non Muslim, gue orang bukti. Lah saya ini teroris dengan kata boleh. Sing dibom pada orang Islam, baca syahadatnya pada, sholatnya pada, dibom. Kita ngawak ya gue ya, ngawak gue, ya ngawak teroris itu. Sesama Islam syahadatnya sama, baca sholawatnya sama, hanya beda sayyidina atau tidak itu. Ya imannya sama, kok kenapa mau darah halal dibunuh? Walah kita berat di daerah negara Indonesia nanti hancur akhirnya. Untung wonten Nahdlatul Ulama yang bisa menjadikan peredam ormas-ormas yang kecil, jangan sampai bertingkah seenak dewe. Ya ada peredam. Sing menjadi ormas terbesar di Indonesia, jangan jangan sombong merasa ormas yang gede oroleh. Orang harus melindungi yang kecil-kecil ya kowe. Artinya orang menjadikan kesombongan apa ya, supaya negara Republik Indonesia semakin aman, tentram, kemahfifah, roh jinawi. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sing pertama niku Irak Pak mengadakan acara peringatan Maulid. Setelah Irak sampai ke Nusantara Indonesia ya. Setelah sampai Indonesia apa untungnya? Pakai untungnya ulama-ulama yang menyebarkan agama Islam di Indonesia adalah ulama-ulama aswaja ahli sunnah wal jamaah yang menjadikan kulo kali panjenengan saat ini bisa mengerti adanya mauludan, ada yang ngerti rajaban dan lain sebagainya. Itu berkah ulama-ulama zaman dulu. Seandainya yang datang ke Indonesia yang menyebarkan agama Islam di Indonesia ulama-ulama Wahabi, walah peringatan Maulid haram, istighosah haram, tahlil haram, halal bihalal haram, bentuk bid'ah masuk neraka. Emangnya lu panitia neraka? Berani ngomong masuk neraka? Kanjeng Nabi tidak berani. Siapa-siapa yang masuk neraka hanya contoh-contoh saja. Munir bid'ah anjuk Purwokerto, munir bid'ah ini Cilacap, Purwokerto, Banyumas ya Purbalingga ini kan apa? Ngain nanggene ain karena ngain no bid'ah ngain no anjuk mana? Bid'ah ya Allah ya Bu ya cuma apa ya tetapi itu kan bahasa lokal ya, monggo terserah urusannya dewek-dewek. Kita jangan sampai menghina salah satu bahasa yang di Indonesia itu dimiliki. Untungnya gue wong sing berjuang di Indonesia ke ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah loh Pak. Sampai kulo kali panjenengan saat ini merasakan apa yang namanya peringatan Maulud kan di dalamnya. Tadi saya sudah ceritakan niat meluruskan dan lain sebagainya. Tak melu takon Pak Bu, jawabnya jujur ya jujur. Dia nang Tegal setiap satu Rabiul Awal sampai 12 berarti tanggal 1 sampai tanggal 12 Tengkulo Mriku biasanya mengadakan pembacaan kitab Maulid Barsanji. Temriki sami napa boten Ustaz? Di setiap mushola masjid. Leres nggih? Masyaallah. Tak perlu takon, mulai tanggal 1 terus tanggal 12 sing paling rame nemen tanggal pira? Jawab. Bisa di tanggal 12 ana pane? Ngambung. Ana pane? Berkah. Ana pane Pak? Jajane
berkate kata patun mata berkatnya menang. Ya jawabannya ngono. Kok kenapa mulai tanggal 1 Rabiul Awal sampai tanggal 12 yang paling ramai adalah tanggal 12 karena tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan dengan tanggal lahirnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka umat Islam yang ada di Indonesia sejak dulu sampai sekarang memberikan sesuatu terhadap orang lain, bersedekah terhadap orang lain, rasa gembiranya lahir Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sedangkan ketika gembira memberikan sesuatu terhadap orang lain, ana sing berupa sembako mentahan, ana sing makanan siap saji, ana sing buah-buahan. Dan iki sami napa mboten, Pak? Sami nggih. Alhamdulillah. Tapi ketika memberikan sesuatu terhadap orang lain itu dari ikhlas. Apa? Gawa akeh sing penting ikhlas. Barang sing penting ikhlas. Contoh ana wong gawa 20 ember. Contoh. Gawa 20 ember sing penting ikhlas. Barang sing penting ikhlas. Nah, gawa 10 ember sing penting ikhlas. Gawa 5 ember sing penting ikhlas. Gawa 2 ember sing penting ikhlas. Orang gawa sing penting ikhlas. Orang gawa ikhlas. Sing mandinae apa nekaran. Orang gawa sing penting mangkat. Ya, sing penting apa? Mangkat orang gawa pribadi kae. Iki pinter. Ya Bu, aja suudon dingin kalau wong sing ora gawa Bu, Pak, ngapunten suudon dosa hukumnya. Sumpama ada orang tidak bawa ketika rolasan bisa 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama simpan gawa laka. Ya, laka orang anak boro-boro pan wong liya go mangan awake dhewe. Kurang boro-boro pan gawa. Oh, yang kayak gue sih penting mangkat balik enak. Kemungkinan yang kedua, Pak, kok kenapa tidak bawa? Bisa jadi wonge sugih tasugi berkecukupan tapi orang gelem gawa. Oh, bisa jadi wong kowe mau pelit. Apa? Pelit. Barang pelit. Dasar pelit ya pelit. Wong sugih kok pelit. Kira-kira wong sugih pelit wonten boten, Pak? Wonten. Anak Pak, wong sugih pelit anak? Berarti pada yang tegol. Berarti tular-tularan aja. Masya Allah. Sing penting ikhlas. Ketika memberikan sesuatu orang-orang rasan dok. Bersedekah apapun ini harus ikhlas, Pak. Karena keikhlasan itu yang pada akhirnya bisa menjadikan Allah memberikan balasan, yaitu pahala. Moga-moga termasuk 10 kali panjenengan. Amin Allahumma. Amin. Ana cerita Pak. Wong sugih dunyane mambrah-mambrah. Setiap ronasan iki lho ember ora tanggung-tanggung ibu. Ember sampe ini. Ya sampe ini. Ember ya. Isine sing enak-enak. Pertama sembako, beras, minyak, terus apa nih? Mikirnya no, sembako, beras, minyak. Iya pokoknya gue ya. Terus ning dhuwur gue buah-buahan sing enak-enak. Paling terakhir gue anak sarung BHS. Sarung apa? BHS regane 500 juta lah. Bisa nih kene ngerti, kadang oli juga sih. Tapi yang kulo oli diparingi napa mawon niku jarang weruh Bu. Sebabnya yang kulo pas wangsul niku senatan kan wong wadon biasanya ya Bu ya. Kayaknya wong lanang kan menene kae nek mobilan anak-anak mana terus ngurusi wong wadon. Barang pas dibuka, bah, ya ana sarunge. Sarung apa? BHS. Warnanya apa? Takone warna. Sebab pemain pas karo jasko sih kayak dia BHS ya. Ya udah didomoi. Ya sarung naiknya dari bupati ya Allah. Pas karo jasko. Ya orang pas karo jasko ya sudah untuk mengaji, mau sholat 5 waktu, sholat sunnah, mau ibadah karo Gusti Allah. Cerita ana wong sugih dunyane mambrah-mambrah, sing lanang wonge emanan nemen loman ikhlasan. Ingat, sing lanang wonge loman ikhlasan. Tapi sing wadon wonge loman sering main tapi kurang ikhlasan, bahasa Tegal mending grundel.
Grudel paham ora sih? Pak, mohon maaf, grudel paham betul Pak? Grudel apa sih bahasa kene? Kurang ikhlasan grudel. Lah wong rumah tangga kan nasib-nasiban Pak. Kadang si lanang wong ikhlasan si wadon grundelan. Model kaya kan akeh anak apa ora? Dewe wong endi? Masyaallah. Wong rumah tangga niku jodoh ya, niku untung-untungan. Kadang si lanang wong eman tanggung jawab paling si wadon ternyata punya istri orangnya bawel cerewet parah temen model kayak gue anak kok sih Pak nanti patut bingungnya kayak apa gitu. Sebaliknya seorang istri orangnya taat emang kalau si lanang nah ya istri-istri kayak gini emang kalau si lanang ternyata punya suami orangnya pemarah jengkelan temen model kayak apa anak apa orang tuh diwangnya tapi yang pemalang khusus desa Sikayu orang sing wadon wonge loman wonge nurut sing lanang wonge loman alhamdulillah Sikayu deh bukan lawan siapa ya wong tekannya lorong remuk Allah ya nasib-nasiban yang anak wadon rewel Pak pantes Pak tapi yang wong lanang rewel menurut saya loh ya kurang pantes ya yang wong wadon rewel pantes sebab wong wadon cakeme loro yang nama wong wadon rewel mantan pantes tapi wong lanang rewel kurang pantes ya nah mulane ngapunten nggih nasib-nasiban Pak yen duwe bojo rewel ora apa-apa kok wis rewel tapi eman ya Bu ya rewel tapi eman sing lanang pakaiane kotor digumah ning si wadon sing lanang pengen ngombe gawe enak kepengin kopi gawe enak malah ari tawaan wis nemen Pak monggo kopine diombe kok susu adem oh nggih ya kopinya enggak pengajar rampung Masyaallah wong wadon itu diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk yang bengkok sing apa Bu? Bengkok sing dadi wong lanang kudu sregep apa namanya mengendalikan lurusna ngelinna sebab wong wadon kadang-kadang tingkah laku kebablas yen ora dikendalikan dari wong lanang bahaya nggih karena diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk sing bengkok ibu jenengan itu diciptakan oleh Allah ibu Hawa itu dari tulang ya bengkok mulane wong lanang sering ngelingna maring wong wadon kadang wong wadon juga kebablas delingna terus ya tapi cara ngelingna itu cara sing apik warane wong wadon aja diganyami terus bukan warane be tulang ya hari pas lurusna sing aman jadi kita kentak dia mana ya pas lagi jengkel resepnya ngono Pak wong lanang temenan sebabnya apa orang kalah tapi ngalah wong lanang contohnya ya bojone kula niki ora dijengkel aku menang wae ya ora kalah ora digawe tak gentak ning nyok nangis tapi ora tak gentak suara-suara kalane di wong wadon dia lagi hari ngomong kayu buper kong ning kupingnya nyok Pak ini bagian betul kan jago kalau mancane ini jago oh yang kira-kira tak hilang setengah jam ya bojone kayaknya wis lagi gemuya apa orangnya tak inggeng oh wis lagi gemuya nonton TV nyok lebih masuk Pak mandi tapi saya mandi bojone ngomong sampean ta arep wong wadon lagi cekel ya ditinggal lunga yang menang baik dia tidak keping kok berarti bukan kalah tapi ngalah ya kowe tapi sih dari wong wadon ya aja gawe sewa terus Bu ya aja gawe sewa terus nggih ya iya wong wadon kok cerewet salah satu ini sing lanang domonge ganyami terus ya sing lanang geri kok wis lanang geri domonge terus dari wong wadon ya mari-mari ngomong ya jangan terlalu kakek ngomong ya bukan si lanang ora betah yen ora betah akhire ari makan ning wadeg mangan ning bak wadeg
karena waktu pan mangan ning omahe dhewe kaya ora betah ora tawa ben aku ora mangan kaya dian kok sesuatu kayak kue sekarang kayak melihat kayak apa tahan kok ya kadang-kadang metu di warteg gak ada duit ya barang pas di warteg hari melayani di warteg teman kebetulan aku harus melayani rondo ayo semok hari tawa teman Pak anjing ngersok nopo anjing dahan nggih lawe nopo niki ombane nopo ki alus temen karena kalau sing lanang mangane warteg terus oh ya yang sing lanang mangane ning warteg terus si kira-kira sing dadi wong wadon rugi napa mboten ya rugi ya masa kalau dipangan ora rugi mulane jangan terus ya aja kalau ada jangan terus melas lanang wis lanang gering ketak-ketak bae pamane wong lanang kaya kene wong wadon lah yang kan ben lanang ku kok panas tok wis gering ngira tak nedek lah wis kurang wong lanang kaya terus sewu ta Pak ya agune sing seneng apa Pak apa Joko Tingkir permintaan dia bisa Joko Tingkir tapi ceritawannya ya siap mulai Joko Tingkir wali Jawa urip seorang kali biasanya Joko Tingkir minumnya apa ya? Ngobrolnya apa ya? Dawet ya? Pertama ngobrolnya dawet ya pertama ya? Benar saya gitu ya, wah Joko Tingkir keturunannya wong hebat, ngobrol dawet ini orang bisa nyerang ya, saya gitu diganti Joko Tingkir wali Jowo, bener ya? Berarti Joko Tingkir saya orang minum dawet dawet wis enteng kabeh jebulane tumplok nanggalan ya wis bagus lah apa-apa gitu. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikandung dalam kitab Maulid Al-Barsanji itu menjelaskan wa utiyat ummuhu fil manami faqila laha innaki qad hamalti bisayyidil alamin wa khairil bariyah apa ya malam yakin mantep kopi ya. Ketika Rasul dikandung pertama Ibu Aminah bermimpi Pak mimpi dikatakan kepadanya isi impene ngoten ya isine innaki qad hamalti bi sayyidil alamin wa khairil bariyah sungguh engkau telah mengandung junjungan semesta alam dan sebaik-baik makhluk. Ibu Aminah binti Wahab undangan lebih baik Sayyidati, kalau di sana Sayyidati ya, Sayyidati Fatimah, Sayyidati Khadijah, Sayyidati Aminah. Undangan Arab ya. Tapi setelah nyampe di Indonesia sampai ke desa Sikayu, Pemalang, sing nangkana Sayyidati, anjuk kene ganti rubah arane Siti Pak. Siti, sing aran Siti wonten. Nggih, Bu Siti punya apa? Siti. Ya kowe.
Ya, ketika Ibu Aminah atau Sayyidah Aminah mengandung, siapa yang dikandung? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak perlu takon kalau ibu-ibu, bu, panjenengan waktu ngandung repot napa mboten sih Bu? Sing jujur, aja esin-esin. Aku ora wani takon karo wong lanang tak ora ngandung, wong lanang tak pintere. Gawe itu kerja sama bareng suami istri yo. Wong lanang pintere gawe, wong lanang pintere kasar boleh nafkah kok gawe itu gampang. Masalah dadi urusane Gusti Allah ya kowe ya. Jawabannya sing jujur, jenengan waktu ngandung repot mboten Bu? Tak melu takon rawat bayi lanang karo bayi wadon repot ndi? Pak. Rawat bayi lanang karo bayi wadon repot ndi? Dari wong wadon ngono ya repot bayi lanang kaya kowe. Bayi wadon taman ndek kok wis 2 tahun wis bisa disapi ora gelem nyusu. Bayi lanang ta jenggotan bayi dari nyusu bae. Anggapnya nyoba ini seneng ya iya walaupun jenggotan kayak itu tapi butuh bayi ya itu dari bayi ya. Kenapa? Waktu mengandung repot bener. Ada 3 hal yang seorang suami tidak akan mungkin bisa mengerjakan hanya seorang istri. Pertama mengandung ya, yang kedua melahirkan, yang ketiga menyusui. Ini hanya seorang perempuan Pak. Mulai pahala paling terbanyak merawat anak adalah seorang perempuan, bukan seorang suami. Karena apa? 3 hal ini sih orang mampu. Terus boten Bu? Ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung jemblok, melahirkan brojol, menyusui kenyok-kenyok. Yang mengandung kan anak telung hasil mulanya orang bisa. Pertama Pak, ngandung. Waktu ngandung repot boten Bu? Ngandung repot boten? Ya repot Pak. Bayangkan ketika masih kandungan muda, Masya Allah, Jawa mengatakan, Jawa ada istilah nyidam. Terus boten Pak? Idam boten? Idam boten Ibu ya? Parah ini ngomong pas ke desainnya Mas saya mau ngomong parah Mas Bahasan gimana? Mas makan dulu dikit misalnya bocahnya nanya apa? Takkan duda dasar ini sudah diklaser belum? Belum? Udah Alhamdulillah kalau sudah diklaser itu sudah mantap terbina dalam panser ya guling-gulingan anak lo ya nah kasur di lapangan guling-gulingan di klaser bahaya pulau itu biasa dihitungan nih Pak ya ketika banser di pasar terakhir kayaknya sering guyur bayu kembang tak dongani tak guyur ya biasanya terakhir ya Mas ya terakhir itu ya terus dongani ya dari agak sedikit hafal hotel. Waktu mengandung repot, kandungan masih muda, kadang nyidam, arane muntah-muntah. Yen ora cocok makanan, pengine mual muntah, mambu jangan pengine muntah, mambu tempe muntah, mambu iwak muntah, giliran mambu kelek sing lanang ora muntah. Malah takon maning, Pak, kelek sijine, yeah. Oh, berarti nyidam kelek. Mending Pak, yang si wadon nyidam kelek duitnya irit daripada nyidam sing anak-anak anak sate, anak ini itu mengeluarkan uang, tapi anak wadon nyidam kelek alhamdulillah irit. Wong lanang perlu bersyukur kayak kowe. Ketika kandungan mulai membesar, jadi Kanjeng Nabi dikandung itu 9 bulan lebih ya. Umatnya Nabi Muhammad dikandung rata-rata kalau normal 9 bulan ke 10 hari ya normal loh ya normal. Nah waktu kandungan gede Masya Allah repot boten Bu?
Terus wong cilik, gering, kandungannya bayine loro, anaknya apa, Pak? Kembar, leres kembar. Ya Allah, ari jagung Bu, langsung kok. Giliran pan minyak tretean ngono. Tak beli nanti juga apa ya. Digawa turu geleng, gegale moni atang-atang bahasa kene apa? Sami melumah ta Pekalongan sending kok. Ya Pemalang kowe melumah isi jarang. Sing akeh moni ngaplang, apa ngata-ngata kayak Tegal. Terus ya, kalau sudah wilayah Pekalongan Batang, kowe ngaplang-ngaplang beli paham tapi melumah. Ya, sing yo ngerti. Pas lagi digawa ngaplang-ngaplang, ya Allah, kayak ketindihan tumpeng. Digawa miring, blurut. Aku mikir digawa kemurep punyang dia. Repot mboten, Bu? Repot. Masya Allah, Pak, repot nemen, Pak. Cici, kurung, hari laku, kayak nemen cewong. Nah, kayak ini dulu namanya anak nenek. Ya, panser sederhana. Lakunya lagi ya, oh no, nah dia kadang gawani gunting ontalanti. Kan terus niku mboten sih ana guntinge. Pak isi ana guntinge Pak Pemalang. Ya Allah, di tujuannya gawa gunting ku apa? Apa? Tumbal. Astagfirullahaladzim. Ya. Khawatirnya ngono Pak, pas lagi hamil tua, lagi apot-apot gawa bayi, gawane gunting, ada aku jemblok. Oh kayak kira warga kepleset di banyu cus, repot. Tujuannya apa? Jadi gue guntingnya apa yang ngerti? Tujuannya apa sih Pak? Konco kan bawa pansor kan bawa batire, konco mungkin gunting itu manfaatnya gue gunting Pak, gunting rambut, gunting kuku, gunting kertas. Gue manfaatnya salah sih jenis kue, Masya Allah. Betul lah. Mana di sini? Ya. Sampai dia pakai ini sih aja. Ya wis, makan aja kalau wis bukanya Pak. Ya kan wis suwe katanya wis suwe kok kadir kan 300.000 ya awalnya. Ya sing apik sing dicukupan 300.000 bater. Regane 300.000 ya. Iya benar. Regane pansor. Regane pakaian pansor ya Pak. Masya Allah. Kayaknya kita cuma dikelar ngomong ya. Gunting, kamu ya ini hati Pak, tumbal itu bukan gunting Pak. Kalau diyakini gunting ini adalah untuk kekuatan, hukum apa? Musyrik, orang kena. Itu tradisi Jawa yang harus dibuang. Kenapa sih tumbal? Gue dong, umat Islam kurang dong. Sumpah ngomong Bu, tempat kayaknya anak makhluk halus ya. Diprediksi kayaknya ini pakai makhluk halus ya, bukan ganggu kandungan. Wong Islam dianjurkan supaya baca ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syukur bisa baca surat Falaq An-Nas ya. Falaq An-Nas kepengin karoman dari suwe maning. Ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi idzni. Di makhluk halus bakal terbirit-birit melayu, orang bakal ganggu wong lagi hamil, orang usah gawane gunting ontalan repotin temen Bu Pak ngapunten mulai saiki dirubah. Putrine jenengan lagi hamil, orang usah gawa gunting, sering zikir bae, zikir ujine melayu. Jin piye makhluk halus ora wedi karo gunting. Jangankan gunting cilik, benduk wae benduk kok ora wedi. Gunting cilik. Gobang menges-menges ora di gunting Pak. Barang kaya itu diwedeni gunting orang lampil, jine kemuyo ringis dong. Dan ini cara-cara dayu memburi, pokoknya dirupik sisa. Barangnya nggak tahu layu. Ya orang usah loh kayak boleh donga ya Bu ya. Donga apa ini?
ta'awudz a'udzu billahi minasyaitonir rajim, baca surat Falaq, An-Nas, syukur bisa ayat kursi, melakukan lebih baik insyaallah makhluk halus ora bakal ganggu karena sudah panas ya atas doa-doa panjenengan. Ngoten yen niki nggone donga kan ora urusan ki makhluk halus nang ngarepe di apa namanya di depan di belakang di samping kanan di samping kiri orang urusan itu nggak tahu orang urusan ya aja wani-wani keseringan gue gunting mau datang akan muslim kepercayaan lagi kalau ya tradisi Jawa itu ada yang harus ditinggalkan, ada yang lebih baik dijalankan terus tergantung tradisinya. Yang ini meyakini kayak gue bahaya keimanan bisa kurang. Salah satu tradisi Jawa yang perlu dilestarikan adalah contoh. Ayo apa pengantenan kan wonten sarahan ya. Sarahan itu tradisi Jawa loh Bang. Ya, diteruskan bagus karena di dalamnya ada nilai sedekah. Bagus, tidak apa-apa, aslinya tradisi. Karena di dalam rukun pernikahan tidak ada yang namanya syarahan. Ada yang namanya syarahan boleh, pasrah-pasrahan boleh. Ngomong syarahan oke, pasrah-pasrahan ya oke, berapa apa. Itu tradisi Jawa. Ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan, wa barasa sallallahu alaihi wasallam wa bi ayyatin. Wong lahiran kan ana sing gampang ana sing angel ya biar. Ya zaman rin Pak, lahiran tanpa sing namanya istilah sesar boten enten. Istilah sesar kan ngarang-ngarang. Terus boten Bu? Zaman saiki lahiran kangenan dokter ngomong sesar. Beda ngomong sesar, nang rumah sakit sesar, dan ini sesar bayarnya orang apa-apa, bayar akeh, larang orang masalah. Si penting ibu ini selamat begini, selamat alhamdulillah. Ya duitnya sih bisa diluru. Weh jadi dokter kalau bidan, dokter kalau bidan sekolahnya bayarannya larang ya. Mulanya ke rezeki ini gue salah satunya ngoten. Zaman kemudian Pak, karena mau lahiran, gue wadul, bayinya kok si rolas, bayi rolas para kabe. Gue mulai zaman Pak Harto, zaman kemudian Bu, anak mau lahiran, kok si rolas udah kabe. Karena sesar lah, zaman kemudian anak wong panglahiran terus kangelan, ditangani siji anaknya, siapa dukun bayi. Terus buatan dukun bayi kadang rewang ingat dan dirawang orang lain dukun bayi punya inisiatif apa simpan lahiran karena direwang dan orang lain dukun jago baru jago dasternya diculi peluru dina ya kan dukun bayi orang kan nyong dukun bayi sampai sekalian putangnya diculi putangnya apa? Tujulit bisa nih kene ngerti pernah ngigem aja kondo ngigem bojone dewek pernah ngigem orang bojone dewek iu kan keluarga ya barang kayak kue di pelorotna utangnya tujulit Pak seharusnya utangnya tujulit ini gigirnya kan katon terus apa dukun bayi lalu nginang paham betul memasukkan dari daun-daun sirih ke mulut terus ditambah aku, ditambah apa maning? Gambir, ceri. Konyak. Barang wis lembut, ya donga. Dukun bajine, sin salabim, bang kedabra. Coba caku bayin metu. Gigire disemprot. Bahasa kayaknya apa sembur loh? Sembur apa semprot Pak? Disembur, barang disembur bayi orang lain lah. Kalau nyembur kedua kalinya, daun sirih dimasukkan ke mulut, gambir dimasukkan, aku dimasukkan, dikunyah sampai apa namanya? Sampai lembut, konyak. Barang sembur tape donga, sing salabi, kedabran, coba cari bayi itu. Barang disemprot sembur pingpindo gigire nengar bayine metu coba apa bayang nak nalar Pak nalar pikiran sing nalar masa iya sing disemprot gurine ngarepe metu
Ampun ya. Sing disemprot burine ngarepe metu. Apa bayi ini kaget jebrol? Ora, bayi sih lemes. Bayi guru-guru. Ayo, bisa nih zaman dulu seperti itu. Karena zaman dulu itu meyakini dengan cara seperti itu Allah akan mempermudah kelahirannya. Keyakinan. Dan saya wong Islam pak Islam KTP-nya Islam, buku nikahnya Islam, pernikahannya secara Islam, tapi melalaikan doa, meninggalkan doa kepada Allah. Inilah yang menjadikan keyakinannya kurang. Meninggalkan doa. Silahkan secara medis iya, tapi doa jangan ditinggalkan. Doa kan Gusti Allah, ngoten berdoa, masya Allah. Pun, saya bikin lahiran ya, apa bikin? Waktu lahiran kan, pun, masya Allah. Ketika Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir hari apa mau? Hari apa? Senin. Tanggalnya? Macam-macam orang stok karena berbeda ulama. Tapi secara masyhur yang terkenal populer di Indonesia adalah tanggal 12 Rabiul Awal. Yang benar mana? Wallahu a'lam bishawab. Karena ada perbedaan. Pun niki pun lahiran. Terus apa malih? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk contoh kita bersama sebagai umatnya suri tauladan dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Laqad kana lakum fi Rasulillah, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu. Liman kana yarjullaha, bagi orang yang mengharap rahmat Allah, wal yaumal akhir, dan datangnya hari kiamat, wa dzakarallaha katsiran, dan dia banyak mengingat Allah, menyebut Allah. Terus Kanjeng Nabi ini go contoh Pak, setiap ucapan tindak tanduk go contoh kulo kali panjenengan, termasuk Pak ketika perang Ahzab. Suratnya surat Al-Ahzab, perangnya perang Ahzab. Dalam tafsir Ibnu Katsir ini ketika perang meniru Rasul. Meniru apa? Kesabarannya, keuletan hatinya, dan lain-lain mengikuti Rasul. Termasuk di dalamnya Pak, melaksanakan sholat 5 waktu, sholat sunnah, gerakannya mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh Pak, gerakan-gerakan dalam sholat, bagaimana cara takbiratul ihram, bagaimana cara bersedekah, beda-beda ini, jangan sampai saling menyalahkan. Ya, bagaimana cara ruku, bagaimana cara iktidal, bagaimana cara sujud, bagaimana cara duduk di antara dua sujud, bagaimana cara tahiyat awal, tahiyat akhir, bagaimana cara menengok ke kanan dan ke kiri, itu semua meniru kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk di dalamnya adalah ketika Rasul kencing bahasa kena apa Pak? Saya ini pipis. Oh, iya, barang Dia tipis Pak. Paling sengarti Pekalongan, Brebes, Tegal. Ya. Tapi yang mau Cirebon bisa pipis. Tapi yang masuk ke Indramayu, kayak pipis orang paham Pak. Artinya jajan. Artinya apa? Jajan. Kalau sudah masuk wilayah Jawa Barat, Indramayu, niku mboten ngertos sing arane pipis, artinya ngoyo karo kencing. Buang air kecil kan, tapi Cirebon, Tegal, Brebes, Pemalang, wis ngerti. Ya pipis. Bahasa kromone nguyu arane pipis. Nguyu ya ora apa-apa. Bahasa Indonesia apa ini kan kencing. Ketika kencing Pak meniru apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Contoh Pak, waktu kencing Kanjeng Nabi itu sambil jongkok. Sambil apa? Jongkok. Suatu ketika Rasul juga pernah kencing sambil berdiri. Ya, pernah. Tetapi memang hukumnya secara fikih apa? Hukumnya makruh. Hukumnya apa? Makruh. Tak perlu takon sing aring nguyu karo ngadeg wong wadon apa wong lanang? Jawab. Jawab.
Di pola bisa mengkirut temen apa sih jauh ya. Tapi tak pernah nih, sing biasa ada koyo karo ngadeg kok lanang apa wae berjawab. Mengkirut tapi ngomong. Ya iya pas ngake wong lanang pada belanang iya sing ngake wong lanang tenang. Wong wadon karo wadon ki angel apa barang-barang. Kangen lah, kok wadonnya kangen lah. Ya diupayakan disunnahkan ketika kencing sambil jongkok. Cara jongkoknya kados niki Pak, ki lanang ya. Ya Pak, cara jongkoknya Pak. Nah, kaki kanan lurus tegak, kaki kiri didudukin. Dudukin bahasa Inggris apa? Jangkongi. Bahasa Inggris apa? Jangkongi Pak. Terus diupayakan sambil dehem. Terus apa? Diluruti sunnah, dianjurkan. Hati-hati mohon berdok. Ya, umatnya Nabi Muhammad SAW ketika meninggal dunia di alam kubur kebanyakan disiksa gara-gara percikan air kencing. Wong sing ari uyu ora tau cek, bareng cek. Umatnya Nabi besok yang meninggal dunia Bu, nah alam kubur pasti akan disiksa gara-gara percikan air kencing. Dengarnya remeh ya Bu ya, dengarnya remeh ya Pak ya, tapi mudah disiksa di alam kubur. Masya Allah. Ngomong lanang kok mari muyo cewek kok orang nemen. Di ya, ana wong mak lanang mari muyo kaya piye, Bu? Apa Pak? Belum. Bukan bom. Panser ke maju. Maser, nyong boleh ngeterakin orang wani lah, nyong turu ya. Begini ya, ketika saya bertemu dengan Gus Baha, Gus Baha paham ya? Gus Baha Rembang. Saya setelah bertemu dengan beliau Gus Baha, saya pulang dari Rembang. Di perjalanan ada di depan saya ada mobil menepi bahasa Inggris apa? Minggir. Barang minggir, ye nyong SK2 dari nasi wetan Bu. Wong lanang supir lanang, petu sing mobilan. Barang bari dewek duyui ngono. Cur, ngadeg. Ya Allah, ternyata lanang juga sekali ngono ngadeg. Ya pernah nyong nang pikiran ngono ke wong bojoran wong bari dewek duyui jedal. Wah, apa ya? Anak mani pakai wong lanang. Luru ramban paham mboten? Luru ramban paham mboten? Lu apa? B. Apa? B. Apa? Anak wong lanang luru ngarit paham mboten? Nah, ana wong lanang ngarit, ari nguyu karo ngodeg pelem duyui, Pak. Boleh komprang paham ora? Aku wis gede komprang. Katoknya mau kayak ketok, silahkan. Cur, mana ya? Barang wis cur, lu tak patah benar aja. Bensin nak, masya Allah, model kayak apa? Anakmu orang sih Pak. Astagfirullah. Kami kita patah benar. Anak model nomor loro Pak. Cinyong makannya baru. Boleh komprang di anu nasi lakna. Cur, ini kan tuh patah benar. Kisi jejen, barang wis cur. Mata tete disentik. Ya Allah, udah sederet kok disentik. Mumet lah kuat. Ya Allah, Pak, dringan napa aja. Komen selamat besok aja kapan disiksa kubur ya. Wonten carane Pak. Hari kas pipis, hari kas nguyuh kudu cewek Pak, cewek. Yang seumpama langkah banyu bisa nasa diajarin istinja dengan 3 batu oli. Sayangnya banyu oli gone watu. Caranya keprimen Pak, diupayakan hari pipis karo jongkok. Pergi persiapkan waktu telu, saya persiapkan. Kita tes Pak. Mulai waktu siji diambil, diusapna. Nanti boleh des. Jemput mana? Sir, ini kemana? Delapan sir. Barang wis telu watu, wis ora tetes, ya wis cukup bisa rasa diajarin dengan 3 batu. Insya Allah besok ya, ning alam kubur orang bakal disiksa. Alhamdulillah. Aja dibiarkan saja. Tapi wong wadon aja wani-wani wong watu.
waktu manji orang temani. Dan waktu ada cara, apa caranya? Tisu, salah satu tisu. Lanang boleh pakai tisu, oleh, tapi tisu yang dibikin untuk membersihkan kotoran. Jangan tisu aja, bahaya, bukan talen. Tisu aja, bukan talen bu, bukan kas membersih giye, lalu wene. Hati-hati. Ya, boleh pakai tisu. Ketika saya mau syuting Pak di Jakarta, di sana kan sebelum syuting dipersiapkan di hotel, ya hotel yang tingkat menengah ke atas itu tidak ada yang namanya kolam Pak. Adanya di situ disiapkan di toilet itu shower, air yang mancur, kemudian tisu Pak, tisu. Dipersilakan nanti penghuni hotel itu mau pakai tisu atau pakai air, dipersilakan tisu, boleh tisu. Wong lanang oleh Pak, selain tisu, selain batu oleh apa? Laras gedang. Laras gedang. Tapi hati-hati laras gedang, bilang bisit. Ya anak kalah jengingnya apa orang? Iya, bahaya. Ya Allah. Barang pas maghrib lalen Pak, orang diperiksa di sini, orang elok boy, langsung dikosumna, barang kosumna anak kalah jengking ngantuk, barang ngantuk melar, barang melar balik si watul kelangan. Pak, bisa ditambah gede Pak. Mau kantuk nih kalau jengking kok, nanti, pekarangan, sih bisa nih, kue mikir di kereta kia ini, kue bersih, kue kelas gede, makanya orang ngilang, karena kalau jengkingnya, ya udah tergede bayar apa-apa, Masya Allah ya Pak ya, laras kita boleh, karena waktu sudah jam berapa, Masya Allah, jam 12 mas berapa? Mulainya kan jam 10 ya, mulai jam 10 berarti jam 12 mas kapan ya, dia belum sampai ke akhlaknya Nabi Muhammad SAW ya, belum sampai ke akhlaknya karena maaf para ibu sumpama panjenengan aja ngaos kali kulo ya, sumpama orang salang sudah terus niki monggo lewat TV silahkan. Terus nopo malih lewat HP kiye aran HP apa kiye Android. Di YouTube apa Android. Ya gua HP jadul lah YouTube. Percuma. Terus langkah yang kedua setelah pakai HP Android ya pastikan kuotanya anak orang. Ya langkah munyang kesel. Ya, munyang kesel. Setelah dilihat pastikan anak kuotanya buka YouTube. Setelah buka YouTube, klik pencarian, tulis Kak Misbahuddin Tegal. Karena Tegal Pak. Jadi ngaji lewat kulo teng YouTube niku Misbahuddin tapi wonten Tegale. Ibu nggih, wonten Tegale sebab penceramah Misbahuddin niku sing kulo dadi wonten, Jawa Barat di wonten, tapi kulo Tegal. Pas klik nang kono ana tulisan Tegal, Misbahuddin Tegal, terus muncul ana wong kaya kiye, berarti kiye, tak ngalihane maneh. Ya monggo ngaji lewat niku ya seumpama bisa mas silahkan di subscribe ya mengikuti kewo kan suruh ning YouTube tulis Kak Misbahuddin Tegal. Nah silahkan di subscribe jenengan karep. Nah saya ini sih TV channelnya wonten kali Pak Misbahuddin Tegal TV. Nah khusus TV shooting mi kali Ari Untung dari Ustaz Zaki Mirza tinggi wonten. Silakan melihat di TV monggo, pengajian secara umum monggo, pencarian jenengan panggote tema nopo. Apa perlu di dalam kota, di luar kota, apa di luar Jawa? Karena saya ngisinya sampai di luar Jawa, boten Jawa Tengah tok, boten tapi sampai ke luar Jawa silakan cari YouTube-nya. Tujuannya Pak mohon maaf jangan sudah dulu. Tujuan saya boten pamer, jadi pamer sombong dosa. Tujuan saya adalah apa? Semakin banyak orang yang mengaji lewat YouTube saya, semakin banyak pula pahala yang saya dapatkan Pak. Saham akhirat, saham apa? Akhirat. Yang Gusti Allah nak gerak yang meninggal dunia, ana wong esi ngaji kali video-video niku tetep pahalanya mengalir. Ya, ini tujuan niku. Jangan lupa apa ini di subscribe, monggo mengikuti. Mas, suwi sanane ya? Satu itu enggak. Monggo. Karena apa sampean?
mulai pesanan. Lagunya apa? Pak, Bu, lagunya apa, Pak? Jadi apa? Misalkan sampai jadi. Bisa. Satu lagu lagi. Jangan terlalu panjang. Bulan badangi koyo rimo. Ibu nggih, nyuwun pangapunten Bu nggih. Pangapunten nggih Pak nggih. Mohon menawa dari awal sampai akhir banyak kesalahan-kesalahan, baik yang sengaja maupun tidak. Kula nyuwun pangapunten dengan kata-kata itu. Ngoten nggih. Saking kawula cekap semanten untuk doa. Oh nggih. Monggo sareng-sareng donga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa qina min nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil 'ilmi wa aslihna qalbana halmi wa sahhil lana abwaaba fadlika wa ansur 'alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyina wa hifdzal mursalin wa sur'atan ilhamil malaikatikal muqarrabin wa ja'alna ilman nafi'a wa amalan maqbulan wa ja'alna minal ulama'il 'amilin bihaqqil yaqin wa 'ainil yaqin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.